kasih sebelumnya yang terhormat Pak Nuryanto mewakili dari Kesbangpol ya Pak ya. Ada Pak Ahmad, siapa Pak? Iya, Pak Ahmad Abdullah ini mungkin yang mewakili dari Disporiata ya Pak, atau dari desa sendiri dan kelurahan sendiri. Oh baik ya, yang saya hormati pula dan juga selamat datang Pak Ketua Umum dari DPP yang jauh-jauh dari Bandung, alhamdulillah sudah ada di tempat. Juga teman-teman rombongan dari DPP. Untuk selanjutnya terima kasih saya ucapkan kepada yang kami hormati atau yang mewakili dari pimpinan Pondok Pesantren Fathul Khoir ini, dan juga adik-adik santri santriwati yang alhamdulillah sudah lama menunggu. Ini minta maaf sebelumnya, memang di perjalanan kita memerlukan waktu juga gitu kan, tidak berpanjang lebar mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah syukran lillahi hamdan bila nihayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang saya hormati yang mewakili pimpinan pondok pesantren, yang saya hormati Pak Nuryanto dari Kesbangpol, Pak Ahmad dari Dispariata, bapak-bapak, ibu-ibu, serta anak-anakku sekalian, para santri santriwati yang saya banggakan. Pada kesempatan ini program kita sebetulnya ada 2 poin, namun demikian saya menyampaikan permohonan maaf dulu ya atas keterlambatan, karena satu memang ke daerah ini yang baru pertama kali juga kita menginjakan kaki, belum pernah ke daerah sini. Yang keduanya menghadiri 2 rapat di Jakarta ini memang nggak gampang gitu ya. Satu tempat ke tempat lain itu tidak terlalu jauh, tapi kalau udah macet nggak jelas itu ukurannya itu gitu ya. Tapi alhamdulillah, yang jelas tidak ada sehelai pun daun yang jatuh ke muka bumi tanpa izin Allah, tidak ada sehelai pun debu yang berterbangan tanpa izin Allah, apalagi pertemuan kita saat ini. Meskipun sifatnya agak mendadak, kalau Allah tidak mengizinkan tidak akan terjadi. Jadi kita bisa bertemu, bersilaturahmi sama-sama. Insya Allah Allah akan mengizinkan dan mudah-mudahan menjadi jalan keberkahan buat kita semua. Nah, pada kesempatan ini ada 2 hal. Yang pertama, kita menjelaskan dulu sedikit tentang organisasinya. Kita nama organisasinya Prawita, singkatan dari Pegiat Ragam Wisata Nusantara. Kenapa dikatakan Ragam Wisata Nusantara? Karena satu-satunya negara yang memiliki keragaman wisata paling komplit di dunia itu adalah Indonesia. Tepuk tangan dong. Jadi anak-anakku sekalian, kalian semuanya bersyukur lahir ya, tumbuh berkembang besar di Indonesia yang paling komplit ya, potensi pariwisatanya itu Indonesia. Tiap daerah, tiap desa punya keunggulan masing-masing. Meskipun satu sama lain yang berbeda, tetapi ini potensi dan kedepannya akan menjadi potensi andalan ya untuk meningkatkan pendapatan negara. Dulu Jepang pendapatan besarnya itu dari industri khususnya otomotif. Saat ini sejak 2016 pendapatan pokok Jepang itu dari tourism, dari pariwisata. Satu air terjun. Di satu desa ada yang memiliki goanya itu 28 goa. Jadi kalau anak-anakku nih ya, kalian misalnya main lihat danau bagus, lihat air terjun bagus, indahnya air terjun di permukaan bumi tidak lebih indah daripada indahnya nanti itu dari sektor pariwisata. Sektor pariwisata itu dengan segala macamnya. Tadi disebutkan seni budayanya juga beragam sekali. Kita komplit dan luas ya. Termasuk ini produk ekonomi kreatif
dari UMKM kita. UMKM Bapak ini bagus sekali, dari limbah plastik aja bisa menjadi produk-produk yang menarik. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara luar, juga negara luar tidak lebih indah dari produk-produk kreatif orang Indonesia. Oleh karena itu tinggal didorong. Jadi kita berharap kerjasama dengan banyak pesantren dari mulai Aceh sampai Papua kita masuki ya, dari mulai yang puluhan ribu santrinya sampai ada juga memang yang nggak terlalu banyak. Tapi poinnya apa? Bagaimana membekali para santri di luar jam pelajaran pesantrennya, artinya jangan mengganggu jam pelajaran pesantren, dibekali keterampilan teknis, bisa pertanian, bisa perkebunan, bisa perikanan, bisa peternakan, tergantung kondisi geografis yang ada di sekitar pesantren itu. Karena para santri itu belum tentu semuanya mau jadi ajengan, mau jadi kiai. Mungkin mereka juga ingin punya profesi lain. Setelah selesai itu ada keterampilan di bidang pertanian dan sebagainya. Kenapa bidang pertanian? Bidang pertanian juga penting. Sekarang ini 80% hasil panen padi sedunia habisnya oleh orang Indonesia. 80% padi dunia habis oleh orang Indonesia. Malaysia sama senang makan padi, tapi Malaysia itu pagi-pagi hanya roti satu potong sama susu selesai sarapan itu. Baru siang makan nasi. Kalau udah sore malam dia umumnya buah-buahan, nggak lagi makan nasi. Jadi makan nasinya hanya siang aja. Sementara kita pagi, siang, sore, malam nasi. Bahkan udah makan kupat, udah bubur, udah lontong, kalau belum nasi tetap aja lapar. Gitu. Nah, oleh karena itu ini akan berbahaya kalau penguatan di Cina. Saya kalau lagi ngumpulin nilai-nilai akademik habis ujian mahasiswa-mahasiswa saya dari berbagai negara, ternyata anak-anakku ya, alhamdulillah nilai mahasiswa yang berasal dari Indonesia rata-rata menengah atas. Ini menunjukkan apa? Orang Indonesia sesungguhnya. Jadi orang Indonesia itu basicnya cerdas-cerdas. Yang menjadi persoalan adalah orang Indonesia itu banyak yang tidak termotivasi. Apa contohnya? Kita keliling ke berbagai wilayah di Indonesia itu tidak sedikit sering menemukan, Pak, kami bukan nggak ingin melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi di sana sini dan lain sebagainya. Kami mah orang kecil, saya orang miskin, saya orang bodoh, saya orang dari daerah. Segini aja udah cukup. Ini jadi problem, ini ya problem dalam mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah di motivasi belajar. Itulah sebabnya salah satu program kita ke pesantren-pesantren di seluruh Indonesia ya, itu untuk mendorong motivasi. Karena kalau para santri santriwati itu sudah termotivasi, belajar itu buku banyak, internet ada, rata-rata sekarang sudah punya handphone, searching di handphone juga berbagai ilmu itu banyak. Tapi yang penting adalah memotivasinya dulu. Jadi satu itu alasannya kenapa motivasi jadi penting. Yang kedua, begini, terakhir saya berkunjung ke Pondok Yatim dan Duafa Khairul Ummah di Cisarua, Lembang. Terus saya berkunjung ke Panti Yatim Piatu di Nurul Ilmi di Ciwastra, Bandung. 90% yang santrinya itu yatim piatu. Beberapa pertanyaan yang sering muncul umumnya, Pak, kami ingin maju, kami ingin pintar, kami ingin sekolah, kami ingin kuliah sana ini dan lain sebagainya. Tapi kami sudah nggak punya orang tua, biayanya minta ke siapa? Itu telinga saya paling sering mendengarkan hal-hal kayak begitu ketika masuk ke berbagai daerah, ke pesantren-pesantren dan sebagainya. Secara singkat saya ingin menyampaikan, ketika ada pertanyaan begitu, saya jadi ingat sejarah saya. Saya juga SMA kelas 1, ibu saya meninggal. Saya naik kelas SMA, bapak saya meninggal. Jadi saya SMA juga sudah yatim piatu. Artinya ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh anak-anakku para santri di berbagai daerah, ya, saya alami. Jadi bukan teori harus begini, harus begini. Saya prosesnya mengalami.
Tetapi ternyata ketika kita bisa menikmati nih, kalau di sini santri ada yang yatim nggak? Satu, yang yatim piatu? Hah? Nggak ada ya? Nah, jadi poinnya begini, karena saya sering mendapat pertanyaan dari yatim maupun yatim piatu, saya ingin menyampaikan, dulu saya waktu SMA juga di Tasikmalaya ya, itu saya udah yatim piatu. Cuman alhamdulillah, meskipun saat itu saya yatim piatu, saya masih memiliki motivasi. Ternyata dengan motivasi itulah yang mendorong, yang membangkitkan kita ya, untuk mau belajar meskipun sudah tidak ada orang tua. Jadi tidak ada orang tua ya, atau orang tua ada tetapi tidak mampu, jangan dijadikan alasan untuk tidak berprestasi. Jadi apapun kondisi keluarga, selama kitanya memiliki keinginan yang kuat ya, kita bisa berprestasi. Nah, jadi anak-anakku sekalian juga begitu ya. Nah, bagaimana caranya supaya sukses? Konsepnya sederhana aja. Sebutkan satu persatu. Ayo. Udah tadi. Ada 4 poin tadi bagaimana caranya untuk mencapai sukses. Berusaha, ikhtiar. Yang ketiga, berdoa, ya ikhtiar batin. Yang keempat, nah betul. Namanya siapa? Ani, kelas berapa? Kelas 9. Oh, ini Ani kelas 9, berarti kelas Ani ya. Kelas 3 ya, 3 SMP ya. Kalau di sini sampai SMA apa SMP Pak? Sampai SMP ya. Oh iya. Berarti Hani tadi betul mendengarkan Pak Dede ya, tentang bagaimana cara untuk sukses. Sekarang teman-teman udah tahu caranya bagaimana kalau kita mau mencari sukses ya. Udah tahu ya, dapat poin ya. Dan itu kita harus laksanakan ya. Dan itu dicatat. Yang penting dicatat. Karena kalau kita sampai sukses, ulangi lagi katanya. Hafal ya, tahu ya? Apa? Silakan. Diminta kata Bapak katanya diulang. Tulis, diusahakan, doa, minta restu orang tua. Tepuk tangan. Sekarang udah berani kan? Ya? Sekarang berani ke depan kan? Nggak malu-malu lagi? Nah, ya. Salamullah ala Toha Rasulillah. Salatu
Terima kasih untuk anak-anak Indonesia, terutama untuk santri santriwati pondok pesantren Fathul Khair. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa lahma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Yang saya hormati Bapak dan Ibu pengasuh Pondok Pesantren Fathul Khair beserta seluruh anak-anak santri dan santriwati. Yang saya hormati Bapak-bapak rombongan dari Jenpari, kemudian Pak Nur dari Kesbangpol. Yang saya hormati hadirin wa hadirat yang mudah-mudahan senantiasa dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa hadir di salah satu pondok pesantren di Kota Depok, khususnya di Kecamatan Cimanggis, Kelurahan Acemukti, dalam rangka kegiatan motivasi anak-anak santri dari Jenpari. Mudah-mudahan hadirin kita hari ini akan Allah catat sebagai pahala silaturahim yang pertama, kemudian yang kedua mudah-mudahan akan menjadi motivasi yang sungguh-sungguh bisa dicerna dan bisa dilaksanakan. Nah, saya bilang pondok pesantrennya udah di sini. Jadi sampailah kita di sini. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita di Kota Depok dalam hal ini pondok pesantren Fathul Khair mendapat kepercayaan untuk bisa dikunjungi oleh bapak-bapak kita. Tadi sudah ada yang didengarkan semua. Cuma saya tadi deg-degan pas masuk, ibu bapak yang pengasuh pondok, anak-anak kok nggak pada masker lah ya, nggak pada pakai masker gitu. Sedangkan kita COVID di Depok itu masih lumayan, trennya itu masih tinggi gitu. Jadi ini mas sekalian aja menghimbau bapak dan ibu, tolong anak-anak kita dijaga karena memang sambil tidak sayang buat saya gitu kan. Nah makanya mungkin tindak lanjut setelah itu, setelah bapak-bapak terdaftar di Kesbangpol dalam badan, kalau sekarang badan Kesbangpol, selanjutnya mekanisme atau tahapan apa yang harus kita tempuh, baik itu untuk program yang 4P tadi, kita punya DKP 3. Kemudian dengan kami di pariwisata sedang saya dengar tadi wisata edukasi berbasis pesantren gitu ya. Keren banget. Di kita lumayan banyak Pak Dede pondok pesantren, dari mulai pesantren yang kecil sampai yang besar sudah banyak. Sekarang demikian, kita pemerintah kota apresiasi terhadap kegiatan seperti ini, mudah-mudahan akan bisa berlanjut ke hal yang lebih bagus lagi, hal yang lebih besar lagi, sehingga bisa mensejahterakan masyarakat di Kota Depok. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nuryanto ini sangat kita butuhkan untuk mempercepat agar SKT segera dimunculkan, sehingga kemitraan ini kan harus kita bangun segera. Di luar daripada kedinasan tentu kita pasti ya kita ngopi-ngopi lah kan gitu ya, kita nyanyi-nyanyi dulu. Nah itu sekarang ini urusan kerja, tanggung jawab, perjuangan mulia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa harus kita dukung. Di sini kebetulan ada Pak Ketum hadir, mungkin secara tidak begitu formal kali Pak ya. Apakah itu akan menyusul atau sekarang kita selesaikan secara kekeluargaan begitu kan, jangan sampai terjadi pertumpahan darah kan begitu ya. Nah, mungkin santai aja Pak, kita santai. Kalaupun misalnya waktu Pak Nur misalnya ada nanti bisa mengikuti kegiatan selanjutnya atau tidak ya tidak apa-apa juga, nanti kita akan sempurnakan apa yang menjadi kekurangan ya, kekurangan yang ada. Hari ini harus selesai Pak, harus selesai karena Ketum cuma 1 hari di sini diratakan itu susah nih ketemu sama Pak Ketum Pak. Jadi dealnya jangan cuma 2 pesantren saja ya Pak Ahmad ya,
Ya, jadi ibu jadi saksi buat pesantren yang akan kita kunjungi menjadi prakarsa awal pertama yang diperhatikan sama Pak Ahmad. Ya, itu nanti dicatat. Ya, mungkin dari Pak Ketum ada yang bisa disampaikan Pak untuk kebetulan Pak Mulyanto. Langsung aja Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendrik. Poinnya Pak Nur, insya Allah lah seluruh program Prawita Gempari pada dasarnya sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam banyak hal, bahkan termasuk juga pengurangan pengangguran di beberapa kota itu sudah signifikan. Kita punya badan otonom namanya Pusdiklatnya, Pusdiklat Prawita Gempari. Pusdiklat Prawita Gempari itu untuk bidang pariwisata saja kita ada 37 judul kepariwisataan yang relatif kita sosialisasikan di berbagai daerah di Indonesia. Nah, sehingga di bidang yang lainnya kita total memiliki 2.500 judul pelatihan, mulai bidang masalah pengawasan konstruksi, keterampilan teknis, tenaga pijat dan sebagainya. Sebagai contoh saja Pak Nur, kita di Kota Bandung pelatihan pijat sudah 10 angkatan. Orang yang tadinya suka nongkrong gombreng-gombreng di perempatan lampu merah gitu, kita bina 1 hari, hari kedua itu ujian teori dan ujian praktek. Sekarang rata-rata tiap hari itu dapat 5 pasien pijat itu. 5 pasien itu 500.000. Jadi 1 bulan itu secara teoretik kurang lebih dapat 15 jutaan mereka. Saya pada saat PPKM lagi puncak-puncaknya Pak Nur, saya tanya ke mereka lulusan itu, Bu, ada yang usianya 72 tahun, 70 artinya udah sepuh mulai lagi gitu ya. Bu nanya, paling sepi ibu itu dapat pendapatan berapa? Indonesia juara 2 terbesar di dunia pembuang sampah plastik sembarangan Pak. Ya. Kebetulan saya dapat penghargaan dari Gubernur Jakarta dulu Pak Fauji Bowo sebagai aktivis peduli lingkungan. Saya dapat 15 juta, duitnya udah habis, tapi tanggung jawab mobil saya nggak habis-habis. Jokowi pernah saya berikan mobil sport, ya. 2 kali saya kasih Pak Jokowi mobil sport yang tidak terkena gratifikasi Pak, karena mobil sport yang saya kasih dari botol plastik, ya kan? Jadi nggak ditangkap Pak KPK. Terus saya juga pernah kasih beliau tempat permen dari botol Papi Orange yang besar. Dan yang lebih mengesankan saya berikan buat Pak Jokowi adalah lampion Pancasila. Saya berharap agar beliau sebagai Presiden Indonesia bisa memasyarakatkan Pancasila dan mempancasilakan masyarakat. Di depan ini ada 3 kreasi, lampion yang biasa yang warna kuning, terus ada mobil-mobilan ya, itu bisa menggelinding jalan ya. Tapi ini belum pakai remote, masih pakai lemot kontrol, dia maju mundur pakai tali. Nanti kalau udah elektrik baru remote. Nah, yang ketiga yang merah putih ini namanya lampion Pancasila. Adik-adik percaya nggak lampion ini bisa berubah jadi 5 bentuk? Enggak ya, bagus. Kalau percaya musyrik ya. Kita harus percaya sama Allah. Tapi saya akan buktikan bahwa lampion ini bisa berubah jadi 5 bentuk. Dengan syarat kita sama-sama mengucapkan dasar negara kita yang namanya Pancasila. Mari kita mulai. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini dia lampion Pancasila, ya. Jadi dengan kreasi saya mengingatkan, Ya, ini contohnya nanti kita akan cari waktu, ya, waktunya namanya di luar sekolah ya, Ibu ya. Nanti kita harapkan. Terima kasih. Mohon maaf mungkin progresnya agak sedikit lalai karena anak-anak yang mewakili sini Bapak. Insya Allah nanti kami ingatkan lagi untuk progresnya. Kita juga berharap COVID ini cepat pergi karena mungkin anak-anak kondisi tadi seperti tadi 2 tahun kita pandemi, 2 tahun mereka megang gadget, 2 tahun mereka tidak komunikatif gitu kan. Jadinya buat anak-anak bertemu untuk tatap muka kembali sekolah itu kita bukan anak-anak aja yang merasa kayak jet lag gitu, tapi kami pun sebagai pengajar kayaknya kosong semua gitu kan. Dengan adanya kedatangan dari Bapak Ibu semua dari Genpari, mudah-mudahan menjadi awal kembali buat anak-anak. Dan besar harapan dari saya sendiri, mungkin anak-anak juga sama, mau gak kedatangan lagi? Mau gak punya keahlian? Paling tidak buat masa depan kalian yang akan jadi pemimpin keluarga kalian. Bangun dari keluarga sendiri baru kita bangun negara kita. Kan itu, kalau kita bangun dari negara langsung kita akan stres gitu kan. Jadi bangun buat diri kita sendiri. Karena yang mau sukses siapa? Ya, gitu kan. Yang bertanggung jawab siapa? Mudah-mudahan dari anak-anak semua bisa mengikuti jejaknya Pak Dede, walaupun ada yang nyanyi lagu, yang doa segala macam nggak pantang nggak putus asa gitu, tapi masih banyak jalan, masih banyak pintu, dan mudah-mudahan ini salah satu pintu yang Allah kirim untuk kalian lebih maju. Amin. Berharap mudah-mudahan ini menjadi satu kegiatan tambahan di sekolah kami, pesantren kami, karena kami Dewan Guru di sini juga sama-sama di sini berjuang. Kalau niatnya menjadi guru, uang itu nggak ada artinya. Kalau mencari uang jangan jadi guru, karena kalau jadi guru itu nggak ada uangnya. Iya, saya ngerasa gitu, jadi guru itu nggak ada uangnya, tapi insya Allah keberkahan itu ada. Ya, rezeki yang terbaik adalah teman-teman yang terbaik gitu kan, itu rezeki gitu ya. Jadi gunakan kesempatan ini, kalau Bapak Ibu ini kembali datang ke sini, kita manfaatkan ilmunya biar kita punya bekal ya. Nanti kalian bisa ajarkan terus ke anak cucu gitu kan, jadi ilmu yang akan menjadi pahala saat kita udah nggak ada, itu yang kita bisa bawa ke akhirat ya. Kalau uang mah nggak kita bisa bawa gitu. Baik, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketum Genpari ya, Pak Dede Farhan Aulawi. Udah kenal, mulai kenal nih. Pak Suhartono, ini Pak Ahmad Ubaidillah ya, biar jelas gitu. Ahmad Ubaidillah, panggilannya Bang Ube. Beliau ini sekretaris Disporyata, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata. Saya Nuryanto, Pak Henry Yunus, dan yang lainnya ya. Saya hormati semuanya, mudah-mudahan kita semua sehat, kuat, beriman sampai akhir hayat. Amin. Dari Kesbangpol tadi saya ngobrol sama Pak Hendrik, ternyata sudah daftar ya, sudah melakukan pendaftaran. Kirain tadi belum ya, saya mau sampaikan proses pendaftarannya, ternyata sudah ya. Ya nanti. Ya betul. Tadi saya juga pas dengerin itu saya tanda tanya. Ini Genpari organisasi dari mana? Organisasi dari mana? Terus kedudukannya sebagai apa? Pendiriannya itu di bawah siapa? Oleh siapa begitu? Nah nanti kalau itu mungkin saya lihat di berkasnya saja gitu. Insya Allah prosesnya akan saya proses ya. Kemudian
tolong berkas yang memang kurang segera dilengkapin. Karena Kesbangpol sebagai pembina kesatuan bangsa dan politik ya. Di antaranya ini baru jadi badan tahun ini Pak. Akhir tahun 2021 dari kantor Kesbangpol menjadi badan kesatuan bangsa dan politik. Dan perlu organisasi makin besar, perlu orang-orang banyak. Makanya saya 5 tahun lebih di membina UMKM di Dinas Koperasi dan UMKM 5 tahun lebih dari pertengahan 2016 sampai 2022 5 tahun lebih. Jadi ya saya pengen dimutasi, alhamdulillah dimutasi ke Kesbangpol. Ini ilmu baru ya, sambil belajar nih, sambil belajar. Untuk saya mewakili Kesbangpol ya, mewakili Pak Kaban ya yang sedang sibuk anggaran juga ya. Ya dapat salam dari beliau untuk Bapak Ibu yang ada di sekolah ini. Kemudian saya acungin 2 jempol untuk Gen Pari ya. Khususnya adik-adiknya, ini motivasi tadi itu diingat-ingat terus, dipraktekan. Seorang Pak Dede ini yang dari Tasikmalaya gitu ya, bisa menjadi sukses begini, bisa bermanfaat untuk banyak orang. Waktu beliau mengajar di 5 universitas di luar negeri ya, artinya arahnya kan ke situ ya. Arahnya kan sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Untuk motivasi juga gitu, saya juga berasal dari Kebumen Pak, dari desa yang dekat dengan Laut Selatan, yang saya sudah pernah berenang jauh melebihi ombak yang paling jauh. Itu ketika SMP, ketika usia segini, lomba jauh-jauhan. Tanpa ban tuh Pak, tanpa ban, tangan kosong. Alhamdulillah bisa balik lagi. Alhamdulillah bisa balik lagi. Dan ternyata jauh di luar ombak sana itu ada yang dangkal. Nanti kita orang-orang berenang kan, dingin kalau dari itu dingin, kaki kita dingin, begitu hangat-hangat, ada yang dangkal, area putaran gini, dan besok lagi dicari nggak ketemu lagi. Nanti kemana lagi pindah gitu, itu ternyata pasir. Nah, cerita sebagai motivasi juga, saya dari desa yang terpencil, orang tua saya petani, ibu meninggal ketika saya kelas 1 SMA Pak, sama Pak. Alhamdulillah dengan motivasi kuat, saya dari SMA Negeri Perembun, SMA di kota kecil ya, bagian dari Kebumen, bisa masuk ke Fakultas Ekonomi UI.